Halo, 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 halo. Di segmen kedua, di episode kedua, kita bagi dua karena memang topiknya panjang, ada tamunya dua di sini. Yang pertama tadi masih ada Mas Aditya Herawan, Director of Sport Persib. Nah, yang kedua ini adalah Pak atau Mas atau Kang? Kang aja, kita kan Persib. Kang Calvin Kizana, ini Deputi CEO Planet Persib. Izin Pak CEO-nya, ini deputinya saya wawancara. CEO-nya Pak Pagle. Jadi ke Mas Adit dulu. Siap. Mas Adit, kita tadi di segmen pertama sudah ngomongin soal teknis, soal luar dalam seluk-beluknya Persib. Nah, ini kan ada bisa dibilang entitas yang lain nggak? Entitas baru gitu ya, Planet Persib. Bisa diceritakan nggak? Apa sih latar belakangnya nih? Ada hubungannya juga sama segmen pertama kan? Ya. Jadi hubungannya yang tadi yang saya di awal cerita tentang diversifikasi revenue stream. Bahwa kita mau menciptakan revenue stream yang baru di luar dari yang konvensional tiga tadi, yaitu dengan mengemphasize digital gitu. Nah, makanya kita butuh partner yang memang paham di dunia digital yang bisa membantu kita yang mendiversifikasi tersebut lah dengan inovasi-inovasi yang baru yang memang spesifik dari dunia digital untuk kebutuhan Persib. Nah, maka itu kita berpartner sama Planet Persib, dan sama Planet Persib ini udah jalan lebih dari 2 tahun sebenarnya. Jadi mereka ini udah handle kita, bantuin kita untuk support semua digital platformnya kita, dari mulai Persib App, website, e-commerce-nya kita. Mereka udah handle itu. Jadi mereka bukan partner baru sebenarnya buat kita. Namun produksi Planet Persibnya, si paspornya itu baru dirilis di tahun ini gitu. Kita sih kolaborasinya udah lama ya Mas ya. Betul. Udah lebih 2 tahun gitu. Mereka udah bantuin kita. Makanya kita bersyukur banget karena di PBB itu, di Persib sendiri, kita memang nggak ada orang tech yang fokus mikirin digitalisasi gitu. Kita memang fokusnya adalah berprestasi di lapangan gitu kan, di sepak bolanya. Nah, makanya pas kita ada partner dari Planet Persib, kita happy banget. Ya kita bisa jalan paralel gitu. In the same time, kita bisa fokus ke sepak bola, Planet Passport bisa bantuin kita fokus di digitalisasinya. Saya ke Pak Calvin. Kang Calvin, dari tech digabungin sama sepak bola, itu challenging-nya di mana? Terus pusingnya kayak apa kira-kira? Justru challenging-nya itu yang paling serunya di sana gitu. Jadi bukan pusing sebetulnya, tapi malah ini sesuatu challenge yang secara saya pribadi ya, karena kan saya selama ini kan selalu dari tech. Begitu masuk sport, ketemu Adit, ketemu teman-teman yang gila bola semua, ini jadi satu tantangan gitu loh. Gimana caranya ya kita bisa menggabungkan industri olahraga itu kan udah dari zaman dulu. Tech ini kan berkembang terus. Nah, sekarang kan ada istilah baru yang namanya sport tech kan. Nah, makanya kenapa nih akhirnya sport dan tech ini bisa digabung. Nah, kalau dibicarakan secara challenge-nya itu sebetulnya gimana caranya merubah mindset dari sebuah industri tradisional agar bisa masuk ke digital transformasi. Itu yang nggak mudah gitu loh. Karena selama ini selalu dipikir ya mungkin ya kalau mindsetnya masih tradisional banget, ini mah ngeribetin aja lah gitu loh. Contoh yang tadi mungkin Kang Adit juga sempat menyebutkan tiket lah yang selama ini tradisional pakai karcis sobek gitu kan, sekarang masuk online. Stadion turun lagi tiketnya dari atas. Betul. Ya, betul. Nah, itu ngerubah paradigma dan ngerubah mindset para fans dan juga manajemen dan semua stakeholder itu nggak mudah. Yang tadinya ini kan udah bisnis yang berjalan dengan baik selama tahunan, kenapa di-disrupt? Kalau bahasa keren kan di-disrupt nih. Tapi untuk sesuatu yang lebih better gitu kan, sehingga betul, sehingga akhirnya kita bisa meng-KYC orang, jadi bener nih yang beli si Kang Adit gitu kan, atau Kang Erwin gitu kan, bukan orang lain sembarangan, nggak ada penyusup lagi gitu loh. Jadi semuanya itu sebetulnya untuk kebaikan untuk klub itu sendiri juga. Jadi kalau menurut saya sih ini challenge yang justru seru untuk nyari solusinya gitu loh. Ya itu sih kalau saya bilang sport tech ini akan berkembang terus Mas. Gitu. Kalau dari Planet Persib, boleh dijelaskan kan bridging-nya nih. Tadi kita ngomongin bridging-nya. Dari Planet Persib tuh, ini entitas apa sih gitu. Terus saya juga dapat info ya, ada paspor Planet Persib. Nah, boleh dijelasin nggak? Ini dua hal yang berbeda sih. Kalau tadi mungkin sedikit intro dari Kang Adit, kita ini adalah, Planet Persib ini adalah mitra digitalisasinya dari Persib. Perpanjangan tangan dari Persib di dunia digitalnya untuk digital transformasinya. Yang tadi udah sebutkan, kita yang ngebantuin bikin websitenya, kita bikinin apps-nya, online tiketnya, ya kan. Sampai yang terakhir kita ngeluncurin membership untuk digital membershipnya di Persib. Nah, kalau paspor Planet Persib ini kalau bahasa simpelnya
premium membership-nya lah, gitu ya. Tapi sebetulnya bukan hanya membership, tapi adalah suatu kepemilikan. Kenapa saya sebut kepemilikan? Karena dengan memiliki paspor Planet Persib, si holdernya ini, holder paspornya ini akan mendapatkan banyak sekali benefit. Benefitnya salah satunya, nih jersey yang saya pakai nih. Ini nggak bisa dibeli dimanapun nih. Nggak dijual di mana-mana ya? Nggak dijual dimanapun, ya kan? Namanya khusus lagi ya? Belakangnya khusus lagi ya, nama saya. Pak Calvin ya. Betul. Sablonannya juga 3D gitu kan. Jadi memang khusus di apa kita buat gitu kan. Dan ini juga sempat dipakai ini ya Kang Adit ya di pertandingan pembuka season baru gitu. Jadi wah yang selama ini biru si atau Persib, putih gitu ya. Iya kan, tiba-tiba hitam gitu kan. Wah, itu responnya bagus banget. Nah, ini salah satunya. Kemudian benefit lain apa? Karena yang kita sebut dengan kepemilikan. Ada saham. Jadi bayangkan Bobotoh yang selama ini begitu cintanya dengan Persib, punya saham. Hari ini berkesempatan bisa memiliki saham Persib. Yang berikutnya kita sebut itu legacy stone atau batu warisan. Imagine itu adalah kayak batu di Hall of Fame-nya Hollywood. Yeah. Namanya Kang Erwin bisa diukir di situ di batu, namanya Kang Adit bisa di situ, nama saya bisa diukir, mau ukir nama sendiri, nama keluarga, nama anak, nama pacar, nama selingkuhan terserah deh gitu ya. Itu bisa diukir di sana. Lagi rame soalnya ya. Nanti pemain timnas dan. Nah, itu begitu udah diukir akan ditaruh diletakkan di kampung Persib yang lagi dibangun di sampingnya Gebela. Berapa hektar itu? 10 hektar. Total ya? Ya, total. Nah, itu kampung Persib itu nanti akan ada training center, akan ada museum, akan ada ini taman Hall of Stone itu ya. Betul, Hall of Legacy Stone. Ya. Legacy Stone Garden lah. Betul. Itu kita buatkan itu untuk menunjukkan karena gini, Persib ini kan warisan ya, heritage. Jadi kalau kakek neneknya udah Persib itu sampai anak cucu udah pasti gitu loh. Dan itu udah bener-bener di dalam darahnya mereka. Yeah. Jadi inilah salah satu yang bisa ditunjukkan gitu loh. Warisan itu dalam bentuk batu ini salah satunya. Nah itu kemudian juga ada benefit lain akan bisa menonton big match 1 kali VIP seat free ya dalam 1 season. Dan itu akan dapat hospitality, kemudian akan dapat treatment yang benefit yang sangat luar biasa lah. Contohnya yang di beberapa pertandingan yang lalu, pemegang paspor ini ada gerbang khusus untuk masuk ke stadionnya. Ke Geraha ada fasilitas nggak? Akan ada. Ya, ada VIP seat yang udah dialokasikan di situ, the best view. Kemudian yang lebih kerennya lagi kalau buat flexing bahasa hari ini gitu ya. Buat pamer ya. Namanya mereka pemegang paspor muncul di Videotron. Udah itu disebut lagi namanya. Kang Erwin terima kasih udah mensupport Persib. Pemainnya, misalnya saya suka sama Ciro atau saya suka sama si Klok. Bayangin itu kalau seorang fans disebut namanya ini, sama pemainnya. Yang sudah pernah merasakan jadi fans pasti merasakan itu matters banget ya. Itu banget pemain, itu bisa gila, pemain. Gila banget gitu loh. Jadi itu ada semua itu? Itu ada semua benefit ya. Terlepas dari situ juga ada diskon yang lebih besar untuk beli merchandise. Dan juga bisa mengikuti beberapa acara-acara Persib yang sangat spesial gitu. Contoh ke AFC, ya AFC trip. Itu kita untuk pemegang paspor bisa ikutan ke sana. Untuk away gitu. Untuk yang away. Betul. Nah, itu sebagian besar benefit-benefitnya dari si paspor Planet Persib itu. Cara joinnya gimana? Simple banget. Masuk aja langsung ke planetpersib.com atau bisa DM kita di official Instagramnya kita, Planet Persib Official. Itu tinggal masuk ke sana, tinggal pilih metode pembayarannya. Mau ada yang dari full payment, mau yang dari cicilan, mau dari 1 tahun sampai 60 bulan, itu ada semua gitu. Dari yang paling murah berapa, paling mahal berapa? 125.000. Paling murah? Ya, kalau full payment 5.500.000. 125.000 itu untuk berapa lama? Maksudnya untuk si pasportnya ini. Cicilan berapa lama? Cicilannya itu enggak gini. Kalau pasportnya sendiri itu tidak ada limitnya. Sampai kiamat berarti ya? Ya, sampai betul. selamanya ya? Beli sampai dipindah tangankan juga mungkin ya? Bisa dipindah tangankan juga. Bisa pindah tangan? Betul. Gitu betul. Ya, betul. Iya. Jadi 125.000 itu cicilannya? Ya. Berapa bulan? Itu yang untuk 60 bulan. 60 bulan. Ya. Untuk totalnya berapa jadi? 125.000 itu untuk ketemu berapa juta? Itu kalau dikalkulasi jadi jatuhnya 8 juta. Kalau untuk 60 bulan ya, karena kan ada
ada interest dan segala macam. Tapi kalau cash langsung untuk full payment itu 5 juta. 5 juta ya, dapat fasilitas semuanya. Legacy Stone. Betul. Ya. Kalau dari supporter tanggapannya gimana, Mas Adit? Selama ini, yang pernah ada nggak suara dari supporter? Oh banyak, variatif lah ya. Tapi mayoritas sih mereka mendukung lah ya. Tapi ya yang saya pernah bilang di awal juga, sebetulnya ini pentingnya komunikasi lah kan sebetulnya. Saya yakin jika komunikasinya tepat, komunikasinya yang disampaikan juga benar, saya pikir semua bobotoh juga akan paham gitu. Bahwa Planet Persib ini sebetulnya demi kebaikan Persib juga sebenarnya. Jadi ini juga kesempatan bagi semua orang untuk bisa berkontribusi secara langsung di luar apa yang sudah mereka lakukan sejauh ini lah ya, dengan datang ke stadion dan segala macam gitu. Dan kita juga ingin merealisasikan tagline Persib No Aing gitu kan. Dengan nanti ada saham, kepemilikan saham kan itu benar-benar menjadi Persib No Aing ya. Karena benar-benar si orang ini memiliki saham gitu. Dan ketika bicara saham kan akan ada dua fasilitas, economic right sama voting right. Betul. Ketika si pemilik saham, kalau misalnya tiba-tiba nggak suka sama si pemain A gitu ya, karena dia pemilik saham bisa menyampaikan ke manajemen dan manajemen wajib mendengarkan sebetulnya. Bisa menyampaikan aspirasi. Langsung gitu. Dan itu menjadi bagian langsung dari keluarga, jadi Persib itu sendiri kan gitu. Nah, sejauh ini ya campur aduk lah ya responnya gitu. Cuman saya yakin dengan komunikasi yang tepat akan positif lah semuanya gitu. Ini kan program ini nggak semua klub ada, bahkan mungkin sepengetahuan saya ada nggak di klub lain, ada nggak? Nggak ada kan? Kalau di program ini boleh nanya ke mereka gitu. Jadi nggak ada nih di klub lain, nggak ada. Jadi saya nggak salah. Tapi ini kan sebuah hal yang terobosan. Ya. Kalau saya umpamakan ke musik ya. Dulu itu ini pernah cerita di waktu bertamu ke tempatnya Inat. Di musik itu God Bless itu bikin album Cermin tahun 80. Itu nggak laku. Karena musiknya dianggap terlalu rumit gitu. Dan oleh pengamat-pengamat musik ini sekitar 2 dekade melebihi zamannya nih mereka bikin musik ini gitu. Tapi sekarang itu dianggap masterpiece-nya God Bless. Jadi itu albumnya udah nggak ada ininya, kopinya tuh nggak ada aslinya gitu. Tapi itu benar-benar rekamannya dicari sekarang. Iya. Sampai kalau didengerin sekarang sampai mikir kok bisa ya di zaman itu mereka bikin album seperti itu, musik seperti itu. Nah, gimana caranya supaya terobosan Persib ini nggak selama itu gitu diterima sama supporter gitu. Ini kan benar-benar beyond dari klub-klub lain gitu. Nggak ada loh klub lain yang kayak gini gitu. Gimana caranya kira-kira? Satu-satunya cara yang paling efektif adalah edukasi. Edukasi kepada teman-teman komunitas, kepada teman-teman fans ya bobotoh gitu kan. Edukasi yang konstan, komunikasi yang melalui segala macam channel sosial media, kanal-kanal sosial media kita, itu yang paling penting. Dan diberikan testimoni-testimoni dari mereka-mereka yang sudah membeli, sehingga ini bisa jadi kayak real use case-nya. Oh kalau udah beli itu seperti ini loh. Jadi itu yang selalu kita edukasikan dan kita komunikasikan secara rutin ke mereka. Itu the only way untuk constant communicate ke mereka. Plus paspor ini terbatas mas. 1 tahun itu cuma 50.000 yang kita rilis. Tadi kalau kita tahu kita ada 14-15 jutaan fanbase, cuma bisa berkesempatan 50.000. Dalam 10 tahun ke depan hanya 500.000 total yang akan dirilis. Jadi ini memang sangat-sangat terbatas gitu loh. Kita mau ciptakan that kind of urgency feeling, mesti cepat. Kalau nggak gitu nggak kedapetan. Betul. Itu yang mau kita, jadi makanya kita bukannya kita bilang mau selalu sering flexing ya, tapi memang part of the education adalah seperti itu. Kalau kamu nggak cepetan, kamu ketinggalan nih. Kayak contoh nih teman-teman yang belum beli paspor hari ini, mau ikut AFC trip yang ke Singapura mungkin udah telat gitu kan, atau gimana? Aduh kayak gimana ya? Mau, ayo sekarang cepet nih, mumpung lagi mau berangkat gitu. Contohnya benefitnya apa kalau misalnya punya paspor itu mau ikut trip yang ke Singapura gitu? Itu akan dapat beberapa treatment intimacy dengan player. Jadi bukan cuma nonton pertandingan AFC-nya, tapi duduk bareng di satu bus, terus kita ada coffee time, ada programnya, ada rundown programnya, bisa coffee time bareng, ngobrol santai dengan player, bisa makan bareng dengan mereka, tur ke stadium. Jadi ada paket-paketnya di dalam sana gitu. Itu untuk individu. Kalau untuk keluarga ada nggak? Program mikirin keluarga, karena itu tadi bahwa Persib itu ya dari kakeknya, dari bapaknya, anaknya gitu. Ini tepat nih, pas kita baru meluncurkan benefit untuk family. Jadi bisa beli tiket juga untuk family, minimum 2 sampai dengan maksimum 8 yang di dalam kakak gitu ya. Kemudian nanti kalau ke AFC, misalnya ada trip-trip, ada acara-acara khusus mau bawa family juga bisa. Jadi itu untuk menjawab kebutuhan dan keinginan dari bobotoh juga gitu.
Latar belakangnya apa, Mas Adit? Kalau dibikin family-nya ini? Latar belakang kenapa kita melibatkan family. Satu tadi Kang, betul bahwa Bobotoh ini kan sebetulnya hiburan keluarga, sebetulnya sepak bola ini tuh kan. Dan yang hadir juga kayak teman saya lah, dia beliin paspor itu buat bapaknya. Saya tanya kan ke teman, kenapa beliin buat bapaknya? Kado buat ayah, manggilnya ayah, buat ayah. Kenapa? Ayahnya dari dulu cinta banget sama Persib. Dan saya pikir nggak ada kado yang lebih berharga untuk ayah saya selain menjadikan ayah saya sebagai bagian besar dari pelan Persib di Persib. Terus tanya lagi, itu ini saya terharu loh Mas. Iya benar, karena jujur kan, ini ada itu, ada sedikit cerita ya. Itu real si case. teman saya ini, dia bilang saya hanya berkomunikasi dengan ayah saya kalau Persib lagi main. Ayahnya tuh nggak bisa, bukan orang yang talkatif. Tapi ketika Persib main, dia bisa ngobrol sama ayahnya. Makanya Persib itu buat teman saya ini adalah berharga banget karena ketika Persib main itu adalah momen di mana saya bisa ngobrol sama bapak saya. Makanya yang di kepala dia adalah Persib itu ya ayah. Pas ada launch ini, dia tuh pembeli nomor 5 sih ingat. Beli. Kenapa dia beli? Karena dia langsung kepikiran buat bapak saya, buat ayah. Dia beli cash gitu? Apa? Cash buat ayah. Yang berangkat ke stadion ketika Championship Series semifinal, bapaknya berangkat dikasih VIP sama dia. Itu kado buat ayah. Dianya nonton? Nonton. Tapi ya maksudnya dia beli sendiri, nyari gitu dia. Bapaknya udah dapat VIP gratis dan datang. Nah, kenapa kita mengingatkan keluarga? Karena saya bilang tadi, karena buat kami Persib itu tidak bisa dilepaskan dari kekeluargaan ya. Pasti bawa ayah, bawa anak, bawa istri, dan gimana supaya mudah gitu ya, kita kasih fasilitas family programnya. Kalau dulu kan Nokia connecting people, ini connecting family. Persib connecting Bobotoh family gitu ya. Iya. Itu tagline salah ya, jangan dipakai loh ya. Namanya ada ini lagi kan. Ada rights-nya loh itu. Ya, royalty ya gitu royalty. Tapi itu tadi ceritanya temennya Mas Adi itu inspiring banget. Boleh sebut nggak namanya siapa temennya? Namanya Darmawan Fatria Ananda. Di Bandung. Mas Darmawan saya terharu dengar. Dia nonton bola sama saya di Siliwangi waktu kuliah. Sama dia nontonnya. Jadi memang dia cinta sama Persib, dia tuh waktu di Expos dia jadi pelatihnya. Karena segitu cintanya dia sama bola juga, akhirnya dia ngelatih di sepak bola. Dan Persib itu ya dicita, ya pakai bahasa Sunda gitu ya, dia ngomong kalau di Indonesia kan ya saya sama ayah saya tuh ngobrol ketika Persib main. Sama seperti saya zaman waktu kecil juga, saya komunikasi sama om saya itu ya di bola. Keluarga saya nih Mas, di Bandung nih kalau lagi ngumpul arisan, cuma 2 yang bikin rame. Ngomongin apa? Ngomongin politik sama Persib. Kalau politik ramenya ujungnya jadi berantem, ya kan? Terpecah belah. Kalau Persib semuanya rame, punya pendapat masing-masing tentang Persib itu. Dan saya pikir di Bandung ya obrolan di warung kopi, ya Persib gitu. Kalau mungkin MU kan sekarang tergantung gua mana ya. Kalau lagi di gua mana baru ada pendukung Persib, pendukung MU gitu kan ya. Lagi di gua terus soalnya kan. Ya gitulah. Pak Calvin. Ada yang masih kira-kira wah ini dari Planet Persib atau dari paspor masih ada inovasi seperti apa sih yang belum kesampaian sekarang? Inovasi tentu pasti akan ada yang namanya di dunia digital teknologi ya. Kita aja tadi barusan bahas juga, kita lagi kembangin juga untuk ini match analytics ya, jadi statistik untuk player dan segala macam. Di luar negeri sih udah mulai berkembang, udah banyak. Di sini kita juga sedang mulai kembangkan. Jadi kita bisa menganalisa match, kita bisa menganalisa statistik dari player. Kalau kita bicara lagi ke depannya lagi, kita juga mempunyai sebuah cita-cita besar untuk membuat sebuah ruang digital yang bisa benar-benar menggabungkan semua bobotoh agar bisa berinteraksi, bisa ngobrol. Seperti halnya di dunia kita bicara itu dunia virtual, dunia 3D, bisa gabung di sana, ngobrol, interaksi, nonton bareng, main game bareng, itu semuanya yang kita lakukan. Bahkan hari ini pun sebelum menuju ke sana kita juga sudah punya beberapa game-game kecil yang bisa dinikmatin oleh teman-teman bobotoh gitu loh di aplikasinya Persib Apps gitu. Dari tebak skor, kemudian atau fantasi kayak fantasi football 11, gitu juga ada gitu loh. Itu semua yang related dengan bola pastinya. Jadi banyak mimpi-mimpi yang masih banyak. Bisa di segudang. Ini Kang Adit ini banyak banget idenya. Kita yang jadi tukang digital yang merealisasikan. Kalau saya ngeliatnya digital dan bola itu menjadi dunia unlimited. Potensinya tuh sangat-sangat tidak terbatas lah. Kayak tadi Mas Calvin bilang, minggu ini kita baru rilis internal sih. Kita kan juga ngembangin sport science ya. Jadi di tahun pertama saya itu saya punya satu departemen baru
Tech and Innovation. Di dalam itu salah satunya adalah Sport Science. Tugasnya adalah melakukan R&D terkait dengan teknologi apa yang kita bisa pakai untuk membantu Persib secara klub gitu ya. Nah, salah satu yang kita baru rilis itu adalah report match analysis. Jadi 2 hari paling telat SLA-nya, 2 hari setelah pertandingan kita bisa ngeluarin detail report dari klubnya dan pemainnya. Contoh kayak Adit gitu ya, atau nggak Mark Locke gitu ya, atau nggak kayak kemarin Nick Kuipers total passingnya berapa, passingnya kemana aja, heat map-nya di mana, kecepatan passingnya berapa, larinya berapa, coverage-nya berapa. Itu langsung keluar paling telat H+2 dari match. Tujuannya apa ya? Kan pelatih butuh analisa kan? Dan kita kasih insight di bawahnya bahwa oke, kalau ketemu lagi lawan yang gaya main seperti Persebaya, yang paling tepat adalah bermainnya seperti ini. Pemain yang bermain adalah ini. Nah, itu kan penting banget gitu. Dan itu kita udah mengkombinasikan data dari GPS-nya si Katapult. Kita udah bikin program sendiri pakai machine learning untuk learning terus gitu dari data-data GPS tersebut gitu. Nah, itu inovasi yang akan kita terus kembangkan lah di Persib. Kita juga siap bantu sih. Nah, iya. Kalau info lengkapnya dari mana? Ini terakhir nih buat Pak Calvin. Info lengkap dari Planet Persib ini bisa diakses di mana aja? Akses ke website kita aja di planetpersib.com atau di Instagramnya kita, TikToknya kita, itu juga semuanya kita constant selalu ngepost sesuatu yang baru dan informasi di situ. Plus juga bisa bergabung di WhatsApp channelnya kita, gitu. Ya, itu sih informasi. Oke, terima kasih Pak Calvin, terima kasih Mas Adit. Ini kita berharap semua klub bisa nyontoh Persib dari Planet Persibnya ini, karena ini sebuah kemajuan yang yang dibutuhkan oleh sepak bola Indonesia sekarang. Jadi nggak ada lagi tuh tiket beli turun lagi dari tribun ke atas, putar lagi gitu. Pengalaman kayaknya ini kayaknya pengalaman pribadi, tahu banget. Kecek masuk lempar lagi. Ada apa? Kenapa? Promo? Mau di promo? Kode promo. Oh, kode promo. Wah, kode promo. Jadi kita kalau cair aja gitu. Iya, teman-teman yang lagi nonton acara hari ini gitu ya. Jadi kalau memang mau bergabung di Pasport Planet Persib hari ini bisa masukin kode promo Bolacom ya, Bolacom. Jadi ada special merchandise yang akan kita berikan. Alhamdulillah gitu ya. Meskipun bukan bobotoh tapi bisa ya? Bisa. Boleh semua. Terima kasih. Ini bobotoh. Saya boleh deh. Saya penikmat seperti yang kita ngomong tadi bahwa mainnya Persib itu enak dinikmati gitu. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Mas Adit. Sama-sama. Thank you. Pak Calvin, terima kasih. Oke, teman-teman Bolacom, Bolanet, berakhir sudah kegrogian saya dikeroyok oleh 2 orang ini. Kita ketemu lagi lain kali ya. Terima kasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.